Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Kami harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan juga masih diberikan kesehatan, masih diberikan keimanan sehingga dapat menjalankan aktivitas, dan semoga segala aktivitas kita diberkahi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah dan juga salawat kepada Nabi, karena Allah telah memberikan kita segala kenikmatan, dan juga Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keislaman yang modern seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini. Ya, pada dasarnya pada pelajaran pendidikan agama Islam kali ini, Pak Mada akan memberikan sebuah pelajaran, yaitu tentang surat Al-Asr yang kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya kurang lebih seperti ini, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Demi masa, wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr di sini artinya adalah sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang saling mengingatkan dalam suatu kebenaran atau suatu yang hak, wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan dalam hal kesabaran. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Asr ini kita dapat kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Setiap langkah kita, setiap detik kita hidup, setiap menit, setiap jam itu kita berada dalam kerugian. Contohnya, setiap sel dalam tubuh kita, setiap detiknya, setiap menitnya, apabila sudah habis masa pertumbuhan atau masa perkembangan, itu satu sel ada yang mati, dua sel ada yang mati, tiga sel ada yang mati. Itu kita hitung sekian detik. Itu merupakan kerugian manusia. Belum di tengah-tengah hiruk pikuk keadaan yang seperti ini, manusia benar-benar dalam kerugian. Contohnya, ketika kita menghadapi wabah COVID-19 ini, kita sama-sama rugi, serba salah. Apabila kita mengerjakan sesuatu tidak waspada, kita benar-benar dalam kerugian. Maka hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Ya, dalam pelajaran kali ini, semua manusia dalam kerugian. Demi waktu, demi masa, setiap waktu, setiap masa manusia pasti dalam keadaan merugi. Maka supaya tidak rugi, kita harus illal ladzina amanu, harus senantiasa beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada rukun iman yang jumlahnya ada berapa? Adik-adik? Rukun iman jumlahnya ada 6. 6 ini harus kita imani sembari kita melaksanakan perjalanan hidup. Contoh, kalian harus mengimani Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab, mengimani rasul, mengimani hari akhir, dan mengimani qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Itu harus kita imani. Seperti kita beriman kepada Allah bahwasanya akan datang pertolongan setelah wabah corona ini. Kita harus mengambil hikmahnya dalam menjalani atau menghadapi wabah ini. Saya harap adik-adik semuanya mengerti dan mengerti posisi di mana kalian sekarang, bagaimana keadaan alam sekarang, kalian harus mengerti sehingga mampu mengambil antisipasi yang bijak. Dan itu juga kewajiban orang tua untuk mengingatkan semua anak didiknya. Maka kita selain beriman ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kita harus beramal soleh. Amal soleh apa? Mengingatkan saudaramu tentang kebaikan, itu adalah amalan soleh. Tetapi jangan sampai kita semuanya
mengambil referensi atau mengambil berita yang akan di-share itu yang bersifat tidak akurat. Sedikit dapat berita dari WhatsApp, dari media sosial, langsung di-share, itu berbahaya. Lebih baik ambillah Al-Qur'anmu, bacalah sesuai artinya, dan juga patuhi nasihat-nasihat ulama, kiai, ataupun ustadz-ustadz yang ada di sekitar kalian, agar semuanya yang kita lakukan, informasi yang kita dapatkan, kita pertimbangkan dengan ilmu agama. Maka kalau kita sudah mempertimbangkan berita dengan ilmu agama, insya Allah kita semuanya akan selamat. Nah, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada dua kemungkinan orang yang akan selamat di muka bumi ini dari kerugian adalah wa tawassaw bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran, dan saling mengingatkan dalam wa tawassaw bis sabr, mengingatkan dalam kesabaran. Maka anak-anak, di sini saya menghimbau untuk anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, agar senantiasa mengingatkan sesuatu hal yang baik, baik kepada keluarganya, baik kepada sahabatnya, baik kepada tetangga ataupun sesama muslim semuanya, untuk saling mengingatkan dalam suatu hal yang hak dan saling melarang dalam kebatilan, dan juga wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam hal kesabaran. Intinya kita harus sabar dalam melaksanakan apapun yang ada dalam masyarakat ini. Lalu kita akan memberikan tugas untuk adik-adik sekalian. Di semua jenjang saya berikan tugas ini. Yang pertama adalah 1. Mengisi form ataupun media harian. Dengan liburan kalian, kami harap kalian dapat menambah hafalan. Kalau tidak 1 atau 2, menghafalkan doa atau menghafalkan surat-surat pendek, itu adalah kewajiban kalian yang nantinya akan menjadikan pertimbangan kalian untuk kenaikan kelas, ya. Dan juga untuk bekal nantinya, diniati lillahi ta'ala, kalian menghafalkan doa-doa dan juga ayat-ayat pendek untuk kehidupan sehari-harinya. Bisa dilihat from yang ada di samping saya ini, ya. Semuanya kita harapkan menghafal dan mengisi centangan from yang ada di sini dengan baik dan benar. Dan yang selanjutnya adalah ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Cara menjawabnya adalah perhatikan pertanyaan berikut dengan seksama, kemudian jawablah sesuai apa yang kalian pelajari dalam pendidikan agama Islam, ya. Yang pertama adalah soal pertama, yaitu apa kandungan inti yang dapat kalian ambil dari surat Al-Asr ayat 1-3 beserta artinya. Soal yang kedua adalah apa hikmah yang kalian ambil dari wabah corona yang melanda selama ini. Mungkin kalian bisa berargumen sesuai dengan pendidikan agama Islam dan juga pelajaran-pelajaran yang kalian pelajari di sekolah. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah tulislah kegiatan kalian. Apa saja yang kalian lakukan atau tindakan-tindakan bijak yang kalian lakukan selama liburan, dan kegiatan itu adalah kegiatan yang mencegah atau andil kalian atau antisipasi kalian dalam menghadapi virus corona. Jadi tulislah kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah kalian dalam berikhtiar atau berusaha mencegah virus corona itu di dalam keluarga atau di dalam lingkungan kalian. Nah, sekian dan terima kasih. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.